Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bayangkan ini. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala lagi menjelaskan tentang khamr. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan khamr itu haram. Bayangkan, setelah 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, para sahabat bertanya tentang khamr lagi, tetap Allah tidak mengatakan khamr itu haram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya, wahai Muhammad, kepadamu, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 'anil khamri wal maisir, tentang hukum khamr dan perjudian. Ya, khamr dan perjudian. Kul, katakanlah, fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Belum dikatakan haram. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya pada khamr dan perjudian itu itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Ada dosa yang besar, dosa saja, tapi tidak sampai dibilang haram. Wa manafi'u linnas, tapi manfaatnya ada. Coba, ada manfaatnya khamr itu, ada manfaatnya judi itu. Ya, ini lagi-lagi hikmah cara Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Dikatakan dosa, tapi dikatakan manfaatnya pun ada. Ya, mungkin manfaatnya bagi orang-orang yang berjudi bisa langsung mendatangkan kekayaan, mendatangkan rezeki. Begitu juga orang-orang yang minum khamr mungkin akan menghilangkan stres bagi dirinya, akan menghilangkan kegalauannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan haram, tidak. Wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi hanya saja dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Ketika orang-orang sudah mengenal sunnah, tapi hanya saja dia masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dia masih melakukan memakan riba, jangan terlalu keras. Iya, riba ancamannya besar. Atau mungkin dia masih suka memotong lihyahnya, memotong jenggotnya, atau mungkin masih isbal, cukup, jangan jauhi. Ya. Asalkan dia sudah mengenal sunnah, sudah mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, jangan dijauhi karena kita tidak didengar ucapannya. Sudah 1 bulan aku nasihatin dia, celanamu itu jangan cingkrang, tapi masih aja isbal. Aku tinggalkan, ini bari umik, hada firaku baini wa bainik, ini antara aku dengan kamu. Bukan seperti itu dakwah. Ya. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Setelah 13 tahun balik ke Madinah, hijrah ke Madinah, tetap khamr itu belum dikatakan haram. Sampai kapan khamr dikatakan haram? Disebutkan oleh ulama tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ketika itu para sahabat Nabi SAW, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pada suatu hari mengajak kaum-kaum Ansor dan kaum-kaum Muhajir untuk makan bersama. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang saudagar dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Kemudian beliau pada suatu hari mengajak kaum-kaum Ansor, kaum-kaum Muhajirin, yuk kita makan-makan bersama. Tentulah ketika lagi makan-makan bersama, namanya orang Arab yang paling suka adalah minum khamr, tetap disuguhkan khamr. Dan ayat Allah belum mengatakan haram khamr, dikasihlah khamr tersebut. Ketika dikasih khamr tersebut, mereka makan, habis makan mereka minum khamr, pesta besar-besaran, senang ria di sana. Sampai akhirnya datanglah tiba waktu sholat maghrib. Disebutkan dalam sebuah riwayat, waktu itu yang mengimami sholat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
ketika mengimami sholat maghrib, tiba-tiba Ali radhiyallahu anhu itu membaca dalam keadaan salah pada surat Al-Kafirun. Kalau dalam surat Al-Kafirun, konteksnya kan seperti ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya apa? Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ketika dalam kondisi mabuk, Ali bin Abi Thalib sebagai imam membaca salah surat tersebut. Apa yang beliau baca? Wa ana abidun ma abattum wa antum abiduna ma a'bud. Kira-kira apa artinya? Dan kalian orang-orang kafir menyembah apa yang aku sembah, dan aku menyembah apa yang kalian sembah. Fatal tidak? Fatal. Yang tadinya menafikan peribadahan, sekarang mengisbatkan peribadahan. Yang tadinya tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tiba-tiba Ali salah ucap, akhirnya boleh beribadah kepada seluruh jenis Tuhan walaupun selain Allah. Nah, ketika terjadi itu, tiba-tiba para sahabat selesai dari sholat, sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi kami habis pesta poya, habis makan senang-senang, minum khamr, sampai-sampai kami ketika sholat membaca surat Al-Kafirun dengan salah. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Sebenarnya apa sih hukumannya? Apa sih hukum khamr tersebut? Halal atau haram? Karena sangat bahaya, kami sholat membacanya di salah. Bisa-bisa kafir, kan begitu. Yang tadinya Allah mengharamkan mengibadahi, menyembah selain Allah, tiba-tiba dia ucapkan wa ana abidum ma a'bud ma abattum, dan aku menyembah apa yang kalian sembah. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Coba, fase ketiga belum Allah haramkan lagi. Masya Allah, imam, kalau kita ikuti Islam itu, ikuti bagaimana hikmahnya Allah menyampaikan ajarannya, syariatnya, indah. Sudah salah seperti itu, fatal, bisa-bisa artinya kesyirikan yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib, tetap Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat, jangan engkau sholat, wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan. Nah, jadi kalau mabuk, ketika fase ketiga ini, Allah masih membolehkan untuk mabuk, tapi mabuknya dilihat waktunya. Ya, kalau kamu secara tidak langsung seperti ini, ya kalau kamu mau mabuk itu habis isya sampai subuh, kan panjang waktunya. Jadi pas subuh nanti kamu sudah sadar, kembali ingatanmu. Atau enggak dari habis subuh sampai zuhur, kan panjang waktunya. Boleh mabuk di waktu-waktu tersebut. Secara tidak langsung Allah mengajarkan seperti itu pada fase ketiga. Tapi kalau zuhur ke asar jangan, asar ke maghrib jangan, maghrib ke isya jangan. Cuman kalau isya ke subuh boleh, karena panjang waktunya. Karena Allah mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian harus sholat ketika kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Lagi-lagi Allah belum mengharamkan. Allah belum mengharamkan tentang khamr tersebut. Sampai akhirnya para sahabat Nabi SAW pun masih terus. Yang suka minum khamr, yang sudah mulai berhenti karena takut dengan kesalahan-kesalahan tadi, akhirnya sudah berhenti. Sampai akhirnya pada hari-hari berikutnya ada seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor yang bernama Atban bin Malik. Ya, Atban bin Malik, salah seorang saudagar juga.
mengundang seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan malam lagi, ya, senang-senang. Ketika lagi makan-makan, tentunya disuguhkan minuman khamr, karena khamr belum diharamkan. Yang mau minum silakan, yang tidak silakan. Nah, di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ketika lagi pesta, makan, minum khamr, ya terjadi mabuk lagi. Sampai-sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak sadar dia mengucapkan sesuatu yang menghinakan kaum-kaum Ansor. Ya, dia cela kaum Ansor. Sampai akhirnya orang-orang Ansor marah. Kemudian di antara orang-orang Ansor mengambil kulit onta, dikatakan dalam sebuah riwayat, kemudian dia pukul tuh Sa'ad bin Abi Waqqas, tersinggung. Kenapa kamu cela kami? Akhirnya ribut lagi, terjadi kegaduhan, sampai akhirnya dipisahkan, kemudian lapor kepada Rasulullah SAW kedua kali. Kedua kali buat ulah, kan gitu bahasanya. Kedua kali terjadi dengan hal yang sama. Yang satu dalam sholat, yang kedua dalam muamalah. Barulah ketika fase keempat itu, barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl, kata Allah dalam surat Al-Maidah afwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini baru Allah mengatakan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, wal maisir, perjudian, wal ansab, persembahan kepada berhala, wal azlam, mengundi-ngundi nasib dengan barang-barang sesuatu, entah dengan panah atau dengan apapun, yang mengatakan kalau panahnya ke kiri maka sial, kalau panahnya ke kanan itu baru baik. Rijsun min amalis syaitan, itu semua adalah rijsun, perbuatan keji, min amalis syaitan, dan termasuk perbuatan-perbuatannya syaitan. Fajtanibu, nah baru Allah mengatakan jauhi, baru Allah bilang haram. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Bayangkan fasenya lama, ya, fasenya lama, nggak bentar ya ikhwah, nggak setahun 2 tahun ternyata berdakwah itu baru tiba-tiba ganas. Enggak, 13 tahun lebih baru Allah menekankan tentang haramnya khamr, ya. Jadi kalau sudah ada orang yang cinta sunnah, sudah itu prioritas paling utama, ya. Kalaupun dia masih berbuat hal-hal yang mungkin keluar dari ajaran Islam, atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan bid'ah, nasihati. Tetap nasihat itu tetap ad-dinun nasihah. Agama itu ada nasihat, tapi bukan menjauh. Ini sering salah. Kalau sudah dinasihatin 1 minggu sampai ngotot-ngotot, nggak apa-apa, nasihat dialog sampai ngotot nggak apa-apa. Tapi jangan sampai renggang persaudaraan, jangan sampai renggang pertemanan. Ini enggak. Udah ngotot-ngotot, besok lihat orang sinis, udah itu enggak sejalan dengan kita. Apanya yang enggak sejalan? Sejalan. Cuman yang namanya iman itu bertingkat-tingkat, ya. Yang namanya ketakwaan itu enggak sama. Ada yang mungkin ketakwaannya itu di atas langsung ketika dinasihati, alhamdulillah. Tapi ada orang yang ketika dinasihati takwanya masih naik sedikit, 1 tahap, ya sabar. Sampai kapan? Sampai kamu mati, kan gitu dakwah itu. Bukan dijauhi, gara-gara nggak cocok, dia sudah dinasihatin, sudah hujah sudah aku tegakkan. Enggak.
Gak begitu. Ini loh sahabat Nabi minum khamr loh. 13 tahun lebih. Ya. Tidak dijauhi oleh Allah, tidak dimusuhi oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW berbaur dengan sahabat tersebut.